Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Riyadi dari program studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Bahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang apa itu kalimat, unsur dan pola kalimat, jenis kalimat, dan kalimat efektif itu sendiri. Kita lihat yang pertama. Kalimat adalah rangkaian kata atau frasa dengan struktur tertentu untuk membentuk suatu makna atau informasi. Kalau kita gambarkan, ada satu kata atau frasa, kemudian dengan menggunakan struktur tertentu, dan ada penanda sehingga menjadi sebuah kalimat. Struktur wajibnya adalah ada subjek dan predikat. Penandanya bisa berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sebagai contoh kita lihat, Rina tidur. Sederhana, tapi ini adalah sebuah kalimat yang lengkap. Rahmi yang memakai kaos, titik. Ini meskipun lebih panjang, tapi ini adalah sebuah klausa. Jadi ini adalah bukan kalimat. Kita lihat yang kedua, yaitu tentang unsur dan pola kalimat. Ada beberapa tipe dari pola kalimat itu. Ada SP, SPO, SP pelengkap, SPK, SPOPEL, dan SPOK. Kita lihat contohnya misalnya, kolom yang ke kanan adalah unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk tipe SP, sebagai contoh adalah subjek predikat Ismail menangis. Untuk tipe SPO, contohnya adalah Daud membeli rumah. Untuk contoh SP dan pelengkap adalah contohnya adalah Ilyas menjadi ketua kelas. Untuk contoh tipe SPK adalah Ridwan pergi kemarin, yang merupakan keterangan waktu. Contoh SPOPEL, contohnya adalah Ibrahim membelikan ibunya mobil. SPOK contohnya Musa mengirimkan paket ke Jakarta. Yang terakhir adalah merupakan keterangan tempat. Unsur subjek dan predikat adalah unsur wajib, sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan adalah unsur tidak wajib atau unsur tambahan sesuai dengan kebutuhan kalimat. Kita masuk yang ketiga, yaitu tentang jenis kalimat. Ada beberapa jenis kalimat berdasarkan hal-hal tertentu. Yang pertama, berdasarkan sintaksis. Jenis ini terdiri dari kalimat pernyataan, sebagai contoh, Ridwan memasak nasi. Atau kalimat pertanyaan, Ridwan memasak apa? Atau kalimat perintah, Ridwan masak nasi sekarang. Atau kalimat seru, wah, nasi ini putih sekali. Misalnya begitu. Kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu berdasarkan jumlah klausa. Berdasarkan jumlah klausa, ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari satu buah klausa saja. Sebagai contoh, Idris memasang kabel di ruang tamu. Ada satu klausa. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini jenisnya ada beberapa. Ada kalimat majemuk setara, yaitu penggabungan contohnya. Noh memasang kabel dan Hud memegangi tangga. Atau berupa pertentangan, misalnya silakan mengendarai mobil atau sepeda. Atau berupa penegasan, misalnya rumahnya tidak hanya 3, bahkan 4, misalnya begitu. Oke. Kemudian jenis kalimat majemuk yang lain adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini ada terdiri dari induk dan anak kalimat. Sebagai contoh, kalau anak kalimatnya adalah pengganti subjek, misalnya sepeda yang berwarna biru itu milikku. Sepeda yang berwarna biru itu, ini adalah subjek. Anak kalimat yang berupa subjek. Atau pengganti predikat, misalnya Rahmi orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu adalah predikat. Pengganti objek bisa juga. Soleh memiliki sepeda yang bisa dilipat.
Sepeda yang bisa dilipat ini adalah anak kalimat yang merupakan pengganti objek. Kalimat majemuk bisa juga berupa kalimat campuran. Sebagai contoh, Rahman membaca buku dan Rahmi bermain di halaman ketika ibu berangkat bekerja. Kita lanjutkan jenis yang ketiga, yaitu jenis kalimat berdasarkan jenis predikat. Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kalimat verbal, di mana predikatnya itu adalah kata kerja. Contoh, kalimat aktif misalnya adik memakan donat atau adik makan. Yang pertama, adik makan donat ini adalah kalimat transitif yang memerlukan objek. Sedangkan adik makan ini adalah kalimat intransitif disebutnya, yaitu tidak memerlukan objek. Atau bisa berupa kalimat pasif. Ya, kita balik, donat dimakan adik. Jenis yang kedua adalah, untuk jenis predikat ini, kalimat nominal, yang predikatnya berupa kata benda. Sebagai contoh, ayahku dosen. Atau kalimat adjektif, yaitu predikatnya berupa kata sifat. Contoh, minuman ini manis. Atau ada kalimat numeral, yaitu predikatnya berupa kata bilangan. Contoh, anakku 4 misalnya. Atau kalimat preposisional, Malik ke Jogja. Ini adalah jenis yang ketiga. Kita akan lanjutkan masuk kepada kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang tepat mewakili gagasan atau perasaan penulis atau pembicara, sehingga dapat difahami oleh pembaca atau pendengar dengan tepat, seperti yang diinginkan tentunya. Maka persyaratannya ada 7. Yang pertama ada kesepadanan, kecermatan, kehematan, kelogisan, kepaduan, ketegasan, dan yang terakhir adalah kesejajaran. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan. Apa itu kesepadanan? Kesepadanan adalah memenuhi unsur gramatikal. SPO, pelengkap, keterangan, sesuai dengan kebutuhan. Tadi contohnya sudah kita bicarakan sebelumnya. Tidak mengulang subjek atau predikat atau objek yang sama. Sebagai contoh kita lihat, Huda pergi ke kampus, kemudian Huda pergi ke warung makan. Nah, ini ada pengulangan subjek dan juga predikat di situ. Jadi kita cukup menuliskan untuk membuat kalimat efektif adalah yang bawah. Huda pergi ke kampus, kemudian ke warung makan.